Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala mu'allif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala, melanjutkan pembahasan malam Jumat yang lalu. Malam Jumat yang lalu menerangkan tentang muraqabah yang ke-16. Pada malam hari ini masuk dalam pembahasan muraqabah yang ke-17. Muraqabah yang ke-17 yaitu muraqabah hakikatil Ka'bah. Muraqabah hakikatil Ka'bah yaitu mengintai-intai Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan Ka'bah sebagai tempat sujud para mungkinat atau para makhluk Allah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dianjurkan untuk menggerakkan hati kita senantiasa mengintai-intai atas anugerahnya Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan Ka'bah ya, sebagai tempat sujud para manusia, terutama tempat sujud para kaum muslimin, muslimat, mukminin dan mukminat. Jadi kita harus berusaha untuk menggerakkan hati kita di dalam kita muraqabah hakikatnya Ka'bah itu sebagai sentral untuk sujud menuju kepada Allah Subhanahu wa taala atau memfasilitasi connecting terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dalam keterangan lain diterangkan bahwa Al-Ka'bah Baitullah. Ka'bah itu tempatnya atau rumahnya Allah. Artinya di situ menerangkan bukan berarti semata-mata Allah berdiam diri di dalam Ka'bah, tapi sentral anugerahnya Allah, sentral tempat bersujud kepada Allah, sehingga bisa connecting antara seorang hamba dengan seorang khalik, ya, seorang manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya muraqabah hakikatil Ka'bah. Jadi bukan hanya semata-mata dilihat bentuknya kayak macam bangunan persegi 4 ya yang berwarna hitam, bukan hanya semata-mata itu saja, tapi menggerakkan hati kita untuk melihat anugerahnya Allah yang ada di dalam Ka'bah. Hanya sekedar bangunan persegi 4 saja kok di situ Allah turunkan, Allah curahkan anugerah-anugerahnya, sehingga menjadikan connect antara seorang hamba dengan seorang khalik, antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan dasarnya, yang mendasarinya adalah di dalam firman Allah itu diterangkan bismillahirrahmanirrahim, fawalli wajhaka syatral masjidil haram ya. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka
kita berusaha wajah kita hadapkan ke Ka'bah. Kita berusaha wajah kita hadapkan kepada Masjidil Haram. Ini yang seharusnya kita lakukan. Nah, dalam hakikatnya juga kita berusaha bukan hanya sekedar wajah kita yang menghadap Masjidil Haram, bukan hanya sekedar wajah kita yang menghadap Ka'bah, tapi bagaimana hati kita betul-betul hakikatnya menghadap Ka'bah. Walaupun toh posisi kita ataupun tempat kita itu berjauhan antara Indonesia dengan Makkah. Maka kalau sholat yang dalam arti secara syariat maupun hakikat itu bukan semata-mata wajah kita saja yang kita arahkan ke Masjidil Haram, bukan semata-mata wajah kita saja yang kita arahkan ke Baitullah, akan tetapi hati kita juga harus betul-betul menghadap Ka'bah atau menghadap Baitullah. Ini Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini ada 3 connecting yang menyebabkan kita bisa connect terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Ka'bah, kemudian yang kedua adalah masjid, dan yang ketiga adalah kolbu ataupun hati. Atau sebaliknya, yang pertama adalah kolbun ataupun hati, kemudian yang kedua adalah masjid, kemudian yang ketiga adalah Ka'bah. 3 connecting inilah yang menyambungkan yang menyambungkan hati kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ka'bah itu juga bisa disebut Baitullah, masjid juga bisa disebut Baitullah, kemudian hati juga bisa disebut Baitullah, tapi hatinya orang-orang yang beriman. Maka katakan yang Nabi, qulubul mu'min Baitullah, hatinya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah rumahnya Allah, tempat bersemayamnya Allah. Ini harus berhati-hati Bapak, ini sangat-sangat signifikan sekali ya, sangat katakanlah riskan sekali untuk muraqabah ini, karena sempat kita salah memprediksi atau salah mengarahkan sedikit saja, sempat kita meleset untuk mengarahkan hati kita kepada masjid, meleset hati kita mengarah kepada Baitullah ataupun Ka'bah, maka meleset juga hati kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu hal yang tidak mudah, suatu hal yang tidak gampang. Jadi agar kita bisa dekat dengan Allah, nyambung kepada Allah, maka ketiga-tiganya harus kita konekkan. Ya, hati kita harus connect ke masjid, setelah itu connect kepada Baitullah, maka nantinya akan bisa connect terhadap Allah. Maka ahlu thariqah selalu mengajarkan untuk dalam sehari semalam itu walaupun toh sekejap, untuk menggerakkan mata hati kita selalu mengintai-intai atas anugerahnya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Ka'bah, dan juga nanti akan mengintai-intai anugerahnya Allah yang berada di masjid, juga mengintai-intai anugerahnya Allah yang berada di dalam hati kita. Kalau kita sudah bisa demikian, wajah kita sudah menghadap ke Baitullah, kemudian hati kita juga sudah betul-betul menghadap ke Baitullah, maka itulah sholat yang hakiki, antara syariat dan hakikat sudah menyatu, sehingga betul-betul bisa bertemu ataupun jumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya sekedar ucapan kita saja, sebagaimana yang selalu kita ucapkan ketika kita membaca doa iftitah. Itu ada kalimat yang bunyinya, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ya, kita mengakui, kita ikrar bahwa sesungguhnya kami dan wajah kami itu menghadap kepada zat yang membuat langit dan yang membuat bumi, dengan sentralitas kita, hati kita kepada Ka'bah ataupun Baitullah. Ini dituntut semata-mata bukan hanya sekedar ucapan saja, bukan semata-mata hanya syariat arah kita saja menghadap ke Baitullah, tapi bagaimana hati kita juga betul-betul bisa menghadap Allah melalui sentral daripada Baitullah. Ada pertanyaan kira-kira,
Kalau kita sholat dalam keseharian kita, ketika kita melaksanakan sholat, sudah niat usolli fardal isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati, ya, lesan kita mengucapkan mustaqbilal kiblati, apakah hati kita betul-betul sudah kita arahkan ke kiblat? Kira-kira sudah seperti itu belum Pak Marjo? Belum ya? Ya, hati kita selalu kita arahkan ke forklift, betul ya Pak ya? Karena lagi ada masalah forkliftnya misalnya kan, ini dibetulin belum selesai. Jadi kadang niat itu tidak sesuai dengan implementasinya, sehingga nantinya kalau tidak sesuai ketika membaca doa iftitah, walaupun toh inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard, juga nanti akan berubah. Mulut kita kemat-kamit membaca ini wajjahtu dan seterusnya, tapi hati kita belayar kemana-mana. Ya, makanya kata Pak Marjo, kalau ada sesuatu yang hilang yang tidak ketemu, itu dia langsung sholat Pak. Karena nanti dengan sholat, insya Allah langsung ketemu. Itu. Masang baut misalnya, aku taruh di mana tadi bautnya ya? Dicari muter-muter nggak ketemu. Begitu sholat, ya, oh ya Allah rupanya aku taruh di bawah forklift yang satunya tadi. Berarti dengan tanda kutip ya, ketika kita sholat menghadap ke Ka'bah, ingat sama Allah apa ingat dengan forklift kita? Apa ingat dengan baut yang hilang tadi Bapak Ibu? Biasanya seperti itu. Itu kalau saya, kalau bapak-bapak enggak lah ya. Masa udah tua-tua masih banyak persoalan-persoalan. Kalau saya namanya masih muda ya, masih banyak problem-problem Pak ya. Kadang niat kita sholat ya, tapi hati kita kadang ingat istri kita, ingat anak kita, ya, ingat uang kita. Ini ingat besok belum bayar listrik, ingat besok belum bayar air, ini udah tanggal berapa, kadang seperti itu kalau saya. Mudah-mudahan Bapak tidak niru saya, amin Allahumma amin. mudah-mudahan tidak sama, tidak jauh beda maksudnya Pak. Nah Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itulah tuntunan daripada ahlu thariqah kepada kita semua, agar hari-hari waktu tidak kebuang sia-sia. Ya. Kita bisa bayangkan muraqabah ini ada jumlahnya 20. Kalau satu persatu muraqabah kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam waktu 24 jam, maka insya Allah tidak ada waktu untuk kita bual-bual ataupun bincang-bincang ataupun ngobrol-ngobrol ataupun malah menghibah, ya, mengadu domba dan sebagainya. Karena apa? Karena waktu kita sudah kita fokuskan untuk melaksanakan muraqabah. Demikian kajian pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ada barokahnya dan kita bisa mengambil hikmahnya, sehingga kalau kita sudah bisa mengambil hikmahnya, semoga kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.